ujungnya mengintimidasi. Wah nanti begini, wah katanya gini, katanya gitu. Hati-hati dengan setan. Setuju nggak? Setuju nggak? Gembira ya, bergembira. Saya contohkan aja. Waktu maminya istriku dipanggil, mami apa papi ya? Papinya istriku dipanggil Tuhan. Kita kan kalau tutup peti pasti belakangan, ya. Tutup peti mau berangkat pergi pemakaman baru tutup. Nah di depan peti itu kita semua karena kehilangan di mana menangis hari itu, ya. Hari itu menangis habis-habis. Termasuk Lydia yang masih kecil. Ini Lydia. Menangis kita semua. Iya dong, wajar dong. Wajar nggak menangis? Wajar. Tapi setelah itu udah, jangan terus-terus karena kita anak-anak Bapak Yahweh ini anak-anak yang punya pengharapan. Ya, bukan begitu saja kita ada harapan. Setelah dikebumikan udah kita nggak ada lagi nangis, sukacita aja. Hati-hati kalau kelamaan nangis setan kerja. Ya, nah ini kemarin saya hafal apa kemarin? Ayo masih ingat? Ayo, kematian adalah keluarnya roh yang tidak dapat kayak orang kadang-kadang kalau dengar begini di sini suka nggak konsen, mesti konsen. Keluarnya roh dari kita nih, kematian adalah keluarnya roh dari tubuh kita yang nggak dapat dicegah. Betul Pak Rianto? Nggak dapat dicegah. Nggak ada yang bisa menahan kematian itu ada di Pengkhotbah 8 ayat 8. Nggak bisa kita menahan itu dia. Ya, kemarin kita udah 1-2 poin kan. Nah, kita harus merawat roh yang ada sekarang ini. Ya, kita harus pelihara roh kita dengan baik. Kita harus menjaga roh ini, bersihkan yang tidak baik, hapus kesalahan-kesalahan kita. Apa yang ada di sini, buang semua. Karena nanti yang masuk sama itu surga ya, bahasa Ibrani. Nanti yang masuk surga itu roh, bukan ini, bukan tubuh, bukan jiwa, roh. Nah ya, saya cuplik sedikit aja yang kemarin. Malam ini kita bicara masalah apa? Bersukacitalah. Ya, saya bacain aja biar cepat. Ya, Mazmur, Tehillim. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Yahweh kematian atas orang-orang kudusnya. Nah, ya, sangat berharga kematian orang-orang kudusnya di mata Bapak Yahweh. Ya, makanya kita harus jaga kekudusan kita. Banyak orang yang kalau tempat ibadah kedukaan ada beberapa hal. Gak enak kalau nggak datang, sudah ya. Tapi begitu datang, yang rohnya bekerja takut kalau mati. Ya, saya mau bicara di sini. Kalau yang merasa silakan aja berubah. Takut mati, ada yang takut mati. Kemarin saya udah bilang di depan jemaat, saya porsikan diri saya, istri saya, anak-anak saya besok mau mati. Kalau besok mau mati, kita bisa musuh dengan Tuhan. Seperti kalau divonis dokter, saya ulangi sedikit. Kalau divonis dokter 3, ini keluargamu si A, sebulan lagi umurnya. Kira-kira bagaimana dia di kamarnya? Dan mau terima tamu belum bisa. Ya, dia doa, dia ini, dia itu terus. Karena divonis dokter. Nah kita ini loh, porsikan seperti itu. Jadi kita sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, ya. Nah, tadi ayatnya udah ya, di malam penghiburan. Jadi Parici ini berharga kematiannya, ya. Jangan khawatir, dia setia, dia. Saya udah ceritakan story-nya kemarin. Kenapa dia bisa ikut Bapak Yahweh? Dia kenal Bapak Yahweh kan kemarin ya. Sudah. Itu orang kalau
dipilih gak susah-susah. Dan ingat bro, masuk surga itu Bapak Yahweh pilih-pilih. Benar, saya nggak bohong. Ada bangsa Israel berapa yang dipilih? Ayo jawab. Hah? 144.000, tapi sekarang belum lengkap 144.000-nya. Ya. Nanti dia second coming, bukan second coming buat kita, bukan. Kita nih goyim, suku goyim, yang bukan Israel, asing, bangsa asing. Tapi kita diperkenankan, diberikan kemurahan. Itu Israel 144.000. Dunia berapa? Nggak tahu, cuma Bapak Yahweh yang tahu. Tapi kalau kuotanya udah lengkap, malam ini lengkap nih kuotanya, terjadilah rapture. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Malam ini malam penghiburan. Saya suka, walaupun capek, keluarga saya tahu, tapi hari ini bersuka ya, karena Pak Ari sudah ada bersama Bapak Yahweh di negeri cahaya. Ya, itu tenang, saya lihat mukanya udah beda, non beda, Stefani beda, Trace juga ya, Ruben ya, Papi sudah sama Bapak Yahweh di negeri cahaya. Tinggal yang belum, ayo harus berjuang, ya, karena yang punya surga itu adalah Bapak Yahweh dan Yesus Masiah. Tidak ada nama lain, tidak ada, cuma itu, ya. Oke, kita baca lagi Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan mereka ikut bersama mereka. Nah itu, ya, berbahagialah. Ini kitab yang nulis, bukan saya. Wahyu tulis. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan mulai dari sekarang. Berbahagia. Kelak nanti kita tak tahu ya, dunia ini semakin. Ya saya tetap saya jawab sendiri lah. Keadaan dunia Marianto paling jeli kalau melihat keadaan ya. Lihat aja nanti. Itu berbahagialah kita yang mati sekarang ini. Nanti nggak mengalami hal-hal yang begini. Ya, jadi keluarga pun berbahagia ya. Itu jangan bersedih lama-lama. Kemarin sudah nangis, ya. Kalau sebentar mau tutup peti menangis juga nggak apa-apa. Istilahnya kita mau terakhir atau sampai besok pun, karena mau ditanam kan besok ya keluarganya. Begitu. Nah, jadi sekali lagi, malam ini malam bahagia, bukan buat keluarga saja, terutama keluarga. Nanti kelak juga kita pasti akan mengalami yang sama, keluarga lepas keluarga. Saat ini keluarganya Trace yang dipanggil Ari. Next kita lihat harus siapa? Betul apa betul? Halo, betul ya? Itu kalimat-kalimat penghiburan aja kita lihat saat ini. Matius 5 ayat 4, dia bilang apa? Ayo. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Tuh, ya, banyak di sini. Bapak Yahweh suruh kita bersuka cita. Ayatnya ada nggak? Tetaplah bersuka cita. Ada nggak? Ada nggak Yanto? Ayatnya ada nggak? Tetaplah bersuka cita. Ada ya? Itu. Nah, banyak orang yang takut akan kematian.
kematian, saya ulangi. Kalau tadi buat keluarga, ya berbahagia. Sekarang buat jemaat semua. Orang banyak yang takut mati. Bukan di sinilah. Nah, kalau di sini saya salah ngomong lagi. Di mana ke? Di Nepal, yang jauhan dikit. Ya, banyak orang yang takut akan kematian karena hidupnya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau hidup belum sungguh-sungguh, tapi mati mau masuk surga, kemana itu? Gak bisa gitu, gak bisa. Ya, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Baru ada aturan-aturan mainnya. Matius 7 juga bilang apa? Yang masuk dalam kerajaan nanti adalah orang yang melakukan kehendak Bapa Yahweh. Bukan orang yang jago firman, bukan orang yang jago main gitar, orang yang suka memberi, orang yang suka berdoa sering-sering, orang yang suka menyembuhkan orang dengan nama Bapa Yahweh, atau buatkan semuanya. Tapi apa katanya? Bapak Yahweh bilang, "Nyala daripadaku, hai engkau berbuat kejahatan." Itu ngeri. Apa itu? Melakukan kehendak Bapak Yahweh. Bapak Ibu yang sudah tahu, lakukan. Jangan hanya saya. Yang nggak tahu boleh nanya saya. Itu. Udah tahu kebenaran, ya. Contohnya sedikit saya kasih tahu. Udah tahu kebenaran malah melanggarnya. Ada ayatnya. Ibrani 10, 26, 27. Kalau kita dengan sengaja melakukan, melanggar kebenaran disebutkannya. Jadi Bapak Ibu tahu nih, iya saya nggak bisa sembarangan lagi sekarang. Ibrani 10 ayat 26. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Dia tulis pengampunan. Tidak ada lagi pengampunan, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang kehakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala yang akan segera melahap para penentang. Itu ngeri. Jadi Bapak Ibu di sini semua harus tahu, baik jemaat, baik pelayan Tuhan Yesus, ya harus tahu kebenaran. Jangan sengaja melawan kebenaran. Yang sudah tahu itu tidak baik, yang sudah tahu itu dosa. Biarin aja. Itu pendeta ngomong ya aja, yang penting saya lakukan lagi. Gak tahu ini. Hati-hati loh. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Iya. Tidak ada selembar benang pun yang bisa menutupi kelakuan Bapak Ibu dan saya. Nah, ada. Tuhan jelas-jelas lihat begini. Hati-hati. Ya. Makanya apa? Kita malam ini yang mendengar semuanya di dalam ibadah, saya buat memang ibadah perkabungan, tapi kita bersukacita. Ada pelajaran, ada ingatan dari dafar Elohim. Dafar itu firman, ya. Dafar Elohim, firman Tuhan. Nah, kita belajar saat ini kalau mau masuk dalam kerajaan, dalam pesta perkawinan anak domba, mau masuk surga, kita harus benar-benar tobat. Bukan tobat. Tobat. Kalau tobatnya apa bahasanya kalau zaman dulu? Minggu tobat Senin kumat. Ya, gak bisa gitu. Tobatnya sungguh-sungguh, jangan main-main. Apa yang ada seperti kemarin saya katakan, roh kita ini diperiksa. Apa kejahatan yang ada di hati kita? Buang. Gak bisa lagi kita ngumpet, gak bisa. Tobat sungguh-sungguh. Ayo tobat, ya. Saya sampaikan kepada semua yang tempat ini. Pertobatan yang sesungguhnya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Pertobatan gak kenal waktu. Misalnya seseorang ya suka judi, oh dia udah tobat nih,
Nggak bisa setahun 2 tahun enggak. Sampai mati. Sampai mati, oh baru sekarang ini dia tobat dari tahun sekian sampai matinya dia nggak judi lagi. Ini contoh dan dosa-dosa yang lain. Ayo tobat. Yang pertama, yang kedua apa? Hidup dalam kekudusannya. Saya udah bilang jaga kekudusan gampang nggak? Artinya gampang nggak? Terutama jemaat KP Minora. Apa jaga kekudusan? Yuk. Tuh, tidak melakukan lagi yang tidak baik. Apa yang saudara lakukan tidak baik, jangan lakukan lagi, itu jaga kekudusan. Mau dicontohin? Contohin. Biasa gosip, jangan gosip lagi. Itu aja. Terus saudara jabarkan sendiri yang tidak baik. Jangan lagi berbuat itu, namanya jaga kekudusan. Dan setelah itu, kalau kita hidup dalam kekudusan, panggil namanya yang kudus. Siapa namanya yang kudus? Siapa? Bapa Yahweh. Itu. Cuma itu nama kudus. Setan sering plesetkan apa? Jangan panggil nama itu kudus. Oh, sampai di Israel pun begitu. Orang Israel ada orang itu jangan panggil nama itu. Nama itu kudus. Sampai ke Indonesia ada keluarga juga bilang begini, jangan panggil nama itu kudus. Tolong cari aja jemaat menor. Kita bilang panggil namaku. Setan bilang jangan panggil. Kenapa? Kalau kita panggil nama kudus, kita hidup di dalam kekudusan. Ngerti ya? Kalau kita panggil nama kudus, kita hidup menjaga kekudusan. Setan paling tidak suka kalau kita menjaga kekudusan. Itu setan gak suka. Setan maunya ngajak semua orang masuk neraka, menjadi membernya dia. Itu maunya setan. Makanya dia bikin satu pelor, jangan panggil nama itu kudus. Ya sampai ke Indonesia juga gitu. Jangan panggil nama itu kudus. Siapa bilang? Ayatnya berapa? Ibrani 1:25 ya. Ya, bacain tolong. Bacain. Yang kencang suaranya. Tuh. Itu bukannya AI ya, bukan kita berlari. Kita pakai IRT. Nanti kalau yang mau bertanya teman-teman saya terutama, kenapa sih? Tanya saya nanti setelah turun. Ya. Kenapa yang lain tidak mencetak nama Bapak Yonati di luar ini? Saya jelaskan, gratis. Terus dapat hadiah lagi, keselamatan dia. Amin. Itu. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, kita panggil nama kudus. Jadi jangan mau diseksekan, jangan mau. Jangan boleh panggil nama itu kudus. Apalagi didebatkan, nggak boleh. Panggil namaku, Yahweh namaku. Panggil. Itu. Jadi setannya juga makin jahat kalau panggil nama kudus. Ada. Setan mau ngajak-ngajak supaya Bapak Ibu dan saya tidak menjaga kekudusan. Nah, ya, belajar Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu seperti ini. Jadi poin pertama tadi, tobat sungguh-sungguh. Saya nggak panjangin enggak. Ya, semua udah tahu firman semuanya. Udah ngalah tok. Tapi jarang mau dilakukan. Nah, sungguh-sungguh. Ya. Menghormati dia juga bilang begini keluarga. Menghormati dia. Menghormati dia ayat 4 bilang begini keluarga. Untuk semua juga ya. Ada waktu untuk menangis, ya.
Itu. Ayo, kita sukacita saja. Saya percaya Trace, terutama Stefani dan Ruben, ya, Bapak yang berikan kekuatannya. Kalau papi sudah dipanggil ada di negeri cahaya, kamu harus bisa seperti papi. Ya, jaga ketudusannya. Itu juga untuk semua, bukan untuk keluarga saja. Ayo, jaga ketudusan, panggil nama yang kudus. Ya, yang belum jaga ketudusan, buang kelakuan-kelakuan yang tak baik. Ayo, buang yang masih menyakiti Tuhan. Ya, saya juga belajar. Saya juga masih sempurna. Yang sempurna tuh Tuhan Yesus, Bapak Yahweh sempurna. Yang benar tuh Bapak Yahweh. Kita belajar. Setuju? Belajar. Nah, itulah Bapak Ibu. Ya. Jangan dari kita takut untuk menghadapi hal ini. Kalau takut, seperti tadi poin pertama, juga bertolak. Berbalik dari jalan-jalannya yang jalan. Di mana ayatnya di mana? Ayo. Saya sering begini Pak ya, biar tahu ayat-ayat bangsa. Ya. Berbalik dari jalan-jalan jahat dan minta ampun. Jangan buat lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Daftar Elohim malam ini saya akan panjangin karena kita akan ada acara penutupan peti. Biarlah daftar Elohim ini dimateraikan kekuasaan Bapak Yahweh dengan rohnya yang kudus. Biar saya berhenti bicara, biar Roh Kudus bicara semua kepada Bapak Ibu semua. Bapak Yahweh memberkati ya.